Oke, jadi karena beberapa minggu yang lalu gue sempat bikin video tentang iPhone 15 gue, dan di komennya tuh banyak banget yang nanyain soal aksesoris yang gue pakai. Ya sebenarnya banyak kan nanyain soal si case-nya sih, tapi nggak apa-apa, semuanya aja bakal gue bahas langsung di video ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi juga buat kalian yang sekiranya emang lagi nyari aksesoris-aksesoris yang cocok buat penggunaan iPhone kalian juga. Sebelum gue bahas lebih lanjut soal aksesoris-aksesorisnya, gue mau note dikit kalau sebagian besar dari barang yang bakal gue bahas di video ini itu harusnya udah kompatibel ke sebagian besar tipe iPhone, terutama kalau misalnya iPhone kalian itu udah support MagSafe. Karena memang di video ini gue bakal bahas beberapa barang yang memang perlu MagSafe ini. Jadi kalau misalnya sekarang kalian lagi megang entah misalnya iPhone 13, 14, 15, 16, dan bahkan 17 sekalipun, harusnya kalian bisa sih ambil inspirasi dari barang-barang yang bakal gue bahas di video ini. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke aksesoris pertama yang paling banyak ditanyain ya, yaitu casing. Di sini gue pakai casing dari Spigen, khususnya yang tipe Clear MagSafe, dan harusnya kalian tuh udah banyak ya yang familiar sama si brand Spigen ini, karena mereka juga emang salah satu brand yang udah bikin casing HP dari dulu dan sekarang juga jadi salah satu yang paling notable gitu kan. Sebenarnya kalau casing ini tuh gue sempet gonta-ganti karena memang sebelumnya gue sempat ada di endorse beberapa casing yang emang beda-beda juga. Tapi kali ini gue akhirnya nemu dan beli satu casing yang gue rasa tuh gue nggak bakal ganti-ganti lagi sih, yaitu si Spigen Clear MagSafe case ini. Gua nggak tahu ini HP tuh udah jatuh berapa kali, udah sering banget nggak kehitung gitu ya. Dan selama gua gonta-ganti case kemarin, itu sebenarnya jujur aja masih belum ada case yang bisa ngelindungin HP gue secara 100%. Kenapa gue bisa tahu hal ini? Karena gue juga udah gonta-ganti tempered glass gua cuy. Soalnya ya gimana, setiap jatuh berapa kali tuh dia retak terus. Tapi sejak gua pakai si casing Spigen ini, gue heran sih karena HP ini tuh udah jatuh-jatuh lagi pastinya, dan so far sih bener-bener nggak ada damage ke tempered glass-nya cuy. Jadi kayak bener-bener ke-protect gitu satu HP-nya. Mungkin emang karena si Spigen klaim kalau dia itu ada teknologi air cushion yang ngasih proteksi tambahan ke HP-nya kalau jatuh. Tapi jujur aja awalnya tuh gue mikir kayak itu gimmick doang gitu, kayak banyak banget brand casing yang ngasih kayak teknologi-teknologi apalah itulah yang ngelindungin HP kalau jatuh, akhir-akhirnya retak juga gitu kan. Tapi ternyata enggak sih cuy, ini yang Spigen ini wah ini gokil sih, ini beneran terlindungi 100% sih. Terus salah satu kriteria wajib gua buat casing iPhone gua itu pasti harus ada MagSafe ring-nya. Karena emang walaupun kayak misalnya iPhone 15 ini udah ada MagSafe secara bawaan dari si bodinya, tetap aja gua ngerasanya itu tetap butuh gitu ya tambahan MagSafe ring dari si casingnya supaya barang-barang MagSafe yang kita pakai, mau itu yang enteng ataupun yang berat, itu lebih secure gitu nempelnya. Karena dengan adanya si MagSafe ring ini, ya nempelnya jadi kuat banget. Terutama di casing Spigen ini yang magnetnya tuh ngegigit banget, bener-bener kenceng banget nempelnya, bahkan sampai kadang-kadang gue agak susah buat nyopotnya. Jadi mau kalian tempel powerbank 20.000 mAh kayak gini juga nggak bakal gampang copot cuy. Nah, setahu gue tuh casing Spigen ini tipenya nggak cuma yang clear kayak gini aja, dia masih ada casing MagSafe yang beda-beda tipe ya, beda-beda model. Tapi gue pribadi pilih yang clear karena satu, dia yang paling murah, dan dua, bisa dipasangin foto bucin. Oh, dan jangan khawatir, karena walaupun dia clear kayak gini, dia nggak bakal nguning dalam jangka panjang, karena ternyata dia udah pakai bahan polikarbonat, kayak bahan custom keyboard gitu cuy. Jadi gua rasa, kalau misalnya kalian ada budgetnya, gua sangat bisa menyarankan untuk ambil aja casing dari Spigen. Bener-bener emang nggak perlu dipertanyakan lagi ya secara kualitas, mau apapun itu HP kalian, mau iPhone, mau Android, selama ada casing Spigennya, gue rasa ambil aja sih casing Spigennya. Dan ini gue nggak di-endorse loh, ini gue beli sendiri dan emang beneran mantep. Oke lanjut, di sini gue mau ngebahas soal ngecas-ngecasan dan langsung aja mau gue bahas untuk beberapa item sekaligus. Yang pertama itu power brick buat ngecas, gue sekarang pakai yang Keep C30T. Dia power brick 30 watt yang udah pakai teknologi GaN dan ada retractable cable-nya cuy. Gua rasa charger yang punya konsep kayak gini tuh udah perfect banget ya, karena dia tuh kayak bisa nge-cover berbagai skenario gitu. Terutama kalau misalnya kalian pergi dan lupa bawa kabel, cuma bawa power brick doang, kan jadinya nggak perlu khawatir karena ya dia udah ada kabel bawaannya. Terus dia juga udah pakai GaN, jadi nggak perlu khawatir bakal overheat pas lagi ngecas. Tapi memang charger atau power brick yang gue pakai ini kurang cocok sama banyak tipe iPhone gitu. Sebenarnya kalau cocok-cocokan,
power brick ini paling cocok sama base iPhone 15 kayak yang gua pakai ini atau base iPhone 16. Karena yang pertama, kabel bawaan dia itu kabel USB-C, jadi ya buat yang masih pakai port Lightning, maaf banget harus pakai kabel tambahan gitu kan. Dan yang kedua, dia cuma 30 watt, yang artinya kalau misalnya dipakein buat 15 Pro atau 16 Pro atau bahkan base 17 sekalipun, itu kan mereka udah support fast charging ya, yang harusnya tuh minimal wattage-nya tuh sekitar 40-an watt gitu kan. Jadi ya kurang optimal gitu kalau misalnya dipakai buat yang barusan gue sebut. Tapi karena di sini gue pakainya base iPhone 15, power brick ini kayak perfect banget sih buat gua, karena buat di rumah enak ya, gue bisa pakai kabel yang gue punya sendiri. Dan kalau misalnya mau gua bawa, gua nggak usah bawa kabel gitu sebenarnya, karena ya dia udah ada kabel bawaan, udah dari retractable cable-nya. Terus selain power brick ini, pastinya gua selalu ada ya ini power bank MagSafe. Ini masih sama gua pakai yang kayak waktu gua bahas di video edisi gua. Ini yang 10.000 mAh dari CU Green. Gue masih sangat amat ngerasa kalau power bank MagSafe kayak begini tuh jauh lebih convenient buat kita pakai kalau misalnya emang kita lagi pakai power bank dan kita lagi pergi di luar gitu, karena tinggal ditempel aja dan udah lupain, dia bakal ngecas terus. Tapi kalaupun kalian nggak pakai MagSafe-nya juga nggak masalah, karena dia tetap bisa dipakein kabel juga ngecasnya, jadi hitungannya ya kayak power bank biasa aja. Jadi menurut gue sih power bank kayak gini tetap bisa berguna mau kalian pakai iPhone yang pakai casing MagSafe ataupun enggak ya, karena dia bisa pakai MagSafe dan bisa pakai kabel. Jadi ya tetap harus punya lah kayak begini-begini, mau brand apapun itu. Nah, terus buat ngedampingin si power bank sama power brick gua ini, walaupun power brick gua udah ada retractable cable-nya sendiri, gua tetap selalu bawa atau sedia si retractable cable dari Keep ini. Terutama pastinya kalau misalnya buat pergi-pergi, buat everyday carry gua, dan gua bawa tas gua yang kecil, bawa-bawa kabel retractable kayak gini tuh kayak nggak bawa kabel sama sekali gitu. Karena dalam kondisi retracted dia compact banget, bener-bener nggak makan tempat sama sekali di tas. Jadi kabel kayak gini ya, mau itu dari brand apapun, gua rasa bakal berguna banget kalau misalnya kalian punya at least 1 biji gitu di everyday carry kalian, atau ya sekedar di rumah kalian aja, karena nyimpennya gampang dan kabelnya juga lumayan panjang gitu, kayak sekitar 1 meter lah. Jadi ya ini must have lah, salah satu yang must have di video ini. Tapi sekali lagi, sorry banget kalau yang punya gue ini kabelnya USB-C to USB-C. Jadi izin buat kalian yang masih pakai port Lightning, kalian bisa cari dari brand lain ya, karena sorry banget nih. Ini Type-C. Oke, next di sini gue mau ada bahas satu aksesoris yang sebenarnya unik banget, tapi beneran kepake cuy di skenario gue, dan itu adalah MagSafe Wallet. Di sini gue pakai yang Keep punya, dan ternyata pakai MagSafe Wallet kayak gini tuh bukan buat naruh kartu-kartu debit atau kredit gitu ya. Tapi kalau buat gue sih kayak buat naruh kartu e-money kayak gini. Dan yang uniknya itu kalau misalnya gue lagi pakai si MagSafe Wallet ini ya, terus gue bawa buat commuting, naik transportasi umum, khususnya MRT, itu gue nggak perlu keluarin kartunya dari si walletnya, karena tinggal gue tap aja ke mesinnya dan dia bisa kedetek cuy. Cuman gue nggak tahu kenapa kalau buat naik KRL tuh masih belum bisa ya kalau ngetap langsung dari si walletnya, jadi masih harus dikeluarin dulu kartunya, terus di tap, terus ya dimasukin lagi. Tapi ya you get the point lah, pokoknya kayak begini tuh buat nyimpen kartu e-money atau kartu uang elektronik lain kalau buat gue. Jadi gue rasa MagSafe Wallet kayak gini tuh berguna banget kalau kalian tiap hari commuting pakai transportasi umum, terus kalian tuh males gitu pakai lanyard, atau kalian males ngeluarin kartu uang elektronik kalian dari dompet kalian dulu. Jadi tinggal taruh di MagSafe Wallet kayak gini aja, dan ini tuh udah easy to access banget. Dan kalian juga nggak perlu khawatir dia bakal jatuh, karena selama kalian pakai casing MagSafe yang magnetnya kuat banget ya, kayak si Spigen ini, mau kalian diguncang kayak gimana juga ini nggak bakal copot coy si walletnya. Ini yang penting casingnya harus bagus dulu ya. Jadi kalau misalnya mau pakai kayak gini, gue sangat amat menyarankan casingnya yang proper dulu. Tapi kalau misalnya udah punya, wah ini kepake banget sih. Nah, masih ngomongin soal naik transportasi umum, kayaknya nggak lengkap nggak sih kalau misalnya kita naik kereta tapi nggak pakai TWS. Di sini buat TWS Daily, gue pakainya Soundcore Liberty 5, jadi masih sama kayak yang di video aksesoris MacBook gue, karena emang si Soundcore Liberty 5 ini tuh sebagus itu untuk diharganya cuy. ANC dan transparansinya udah bagus banget, ada EQ yang bener-bener bisa diatur, ada Hear ID Sound Test buat ngetes pendengaran kalian, ada gaming mode, pokoknya lengkap banget, plus desain yang elegan. Gua rasa kalau misalnya menurut kalian AirPods itu kemahalan, si Soundcore
Liberty 5 ini tuh bisa jadi salah satu alternatif yang paling mantep sih. Gue juga udah pernah review Liberty 5 ini secara lengkap, jadi kalau kalian penasaran bisa nonton videonya dulu. Oke, lanjut. Ini sebenarnya bukan aksesoris yang menurut gue tuh esensial banget, tapi bakal berguna kalau misalnya kalian pakai iPhone yang storage-nya tuh storage cilik, yaitu external SSD kayak gini. Di sini gue pakai yang Lexar SL500. Ini barang udah gue bahas berkali-kali di channel ini ya. Dan emang kalau misalnya kalian punya barang kayak gini tuh enaknya nggak cuma bisa kepake buat iPhone kalian aja, karena ya pastinya bisa dipakai buat PC, bisa dipakai buat laptop kalian, bisa dipakai buat handheld konsol kayak ROG Ally gitu kan. Pokoknya ya satu device yang emang banyak gitu manfaatnya. Nah, tapi karena di sini gue lagi bahasnya itu aksesoris iPhone, jadi external SSD kayak gini tuh bergunanya buat kalian yang sekiranya storage iPhone kalian tuh udah kepenuhan dan kalian bingung gitu mau backup kemana. Atau kalau misalnya kalian mau backup data tapi males gitu kalau harus colok ke PC atau laptop dulu. Gue udah sempet bahas juga skenario gue pakai si Lexar SL500 ini di video kemarin. Tapi intinya dengan SSD eksternal kayak gini, gue jadi nggak harus langganan iCloud. Data gue juga jadi available secara offline dan bisa langsung gue olah di PC atau MacBook gue. Dan gue rasa kalau misalnya pakai external SSD kayak gini, dalam jangka panjang tuh bakalan lebih murah hitungannya dibanding kalau misalnya kalian langganan iCloud. Dan datanya tuh beneran punya gue dan bisa gue pegang secara fisik dan nggak perlu connect ke internet juga. Tapi sedikit note buat kalian yang mau pakai SSD buat backup data iPhone kalian, itu make sure kalau SSD-nya itu pakai format yang exFAT atau FAT32. Soalnya gue sempet coba pakai SSD yang kayak bekas laptop gitu, terus gue masukin ke enclosure dan gue colok ke iPhone, itu dia kedeteknya sebagai format NTFS dan itu jadinya nggak bisa dipakai buat backup data atau media dari iPhone ke SSD-nya. Pokoknya dia tuh harus diformat dulu dan formatnya harus diubah gitu dari si NTFS jadi exFAT kayak si Lexar ini. Jadi kurang lebih itu kalau untuk SSD, sebenarnya bebas kalian mau ngambil SSD eksternal brand apa aja, tapi kalau gua pakainya sih Lexar SL500 yang 1 tera. Sebenarnya itu aja sih aksesoris iPhone yang menurut gue tuh cukup esensial dan mungkin aja bisa kepake juga buat kalian. Tapi di sini gue ada 3 barang lagi yang sekedar mau gue mention aja dan mungkin aja bisa cocok sama beberapa dari kalian. Yang pertama di sini ada 3-in-1 wireless charger. Di sini gue punya yang dari Keep. Basically dia wireless charger buat iPhone, Apple Watch, sama AirPods gitu kan. Tapi ternyata buat charger TWS-nya tuh bisa buat ngecas Soundcore Liberty 5 gue juga. Tapi emang sayangnya ternyata masih belum bisa buat ngecas Huawei Watch Fit gua. Jadi sebenarnya 3-in-1 wireless charger kayak gini tuh situasional banget sih manfaatnya. Kalau kalian udah dalam banget masuk ke ekosistem Apple atau at least tuh kalian pakai iPhone dan Apple Watch, gua rasa pakai 3-in-1 wireless charger kayak gini tuh bisa kepake banget gitu karena TWS-nya tuh nggak harus AirPods gitu kan. Karena artinya satu batok bisa buat ngecas 3 device tanpa harus repot sama kabel dan sekaligus bisa jadi dekorasi setup atau meja kerja kalian juga gitu kan. Gue pun sekarang pakai ini buat jadi charger HP utama gue di studio ini ya, karena untuk yang si power brick ini biasanya gue taruh di kamar atau gue bawa-bawa. Jadi kalau di studio aja gue pakainya si wireless charger ini, dan jadinya kalau gue lagi ngecas HP tuh gak bisa sambil dimainin dan ngurangin distraksi aja sih. Bisa jadi lebih produktif. Terus tadi gue juga ada sempat mention si Huawei Watch Fit 4 gue ini ya. Gue juga cukup bisa rekomen Huawei Watch Fit 4 ini sebagai alternatif Apple Watch dengan harga yang jauh lebih affordable. Ini udah beberapa bulan gue pakai dan masih jadi salah satu jam utama gue, entah itu buat jalan-jalan atau buat olahraga sekalipun. Ini juga baterainya awet banget loh. Gue ngecas kayak cuma seminggu sekali aja tuh udah cukup gitu. Dan secara looks juga mirip banget sama Apple Watch gitu kan. Terus terakhir ada ini nih, MagSafe Car Phone Holder dari Keep. Ini gue udah pakai dari lama banget buat naruh HP kalau misalnya gue lagi bawa mobil gitu kan. Dan simpel aja sih, barang ini buat naruh HP di mobil supaya lebih enak gitu kalau misalnya sambil buka Maps. Tapi sekali lagi, barang kayak gini tuh situasional banget, cuma bisa dipakai sama yang emang pakai mobil gitu, dan nggak semua mobil juga bisa dipasangin ini karena dia dipasangnya di grill AC dan emang harus grill AC yang bentuknya tertentu gitu ya, dan nggak semua mobil tuh bentuk grill AC-nya sama. Jadi ya kebetulan aja ini bisa masuk di mobil gua. Jadi ya nggak esensial, tapi kalau cocok sama skenario kalian, ini bakal berguna banget sih. Oke, jadi kurang lebih itu aja untuk beberapa aksesoris iPhone yang gue pakai sehari-hari.
Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi buat kalian yang lagi nyari rekomendasi apa aja sih aksesoris yang harus gua beli kalau misalnya gua pakai iPhone gitu kan. Ya siapa tahu aja skenario yang barusan gua jelasin semua itu cocok juga sama skenario kalian. Semua barang yang udah gua bahas di video ini udah gua taruh semua link pembeliannya di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang tertarik bisa langsung cek aja, dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.